Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali pada kali ini bisa kembali menyampaikan materi berkaitan dengan fikih halal, fikih produk dan jasa halal. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar terkait dengan halal dan haram, insya Allah. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik pada kali ini. Ada tugas yang harus ditunaikan di Malaysia, menemani Pak Rektor dan Pak Dekan. Kali ini insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi interaksi kita. Insya Allah kita akan jadwalkan untuk pertemuan atau mungkin tanya jawab di forum terkait dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang betapa pentingnya halal dan haram. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mengetahui, wajib bagi kita untuk mempelajari tentang mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, perkenankan saya pada kali ini insya Allah untuk berbagi berkaitan dengan halal dan haram. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba presentasikan. Kita awali dengan pentingnya ilmu halal dan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan buat kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas dalam mengkonsumsi makanan yang halal tersebut. Pertama, Allah sudah memberikan batasan mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang Allah sudah jelas sampaikan kehalalannya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan, konsumsilah semua rezeki yang telah Allah berikan buat kamu. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah menghalalkan kita untuk memakan daging sapi. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengharamkan daging sapi bagi kita. Kecuali mungkin ada unsur madzarat, ada unsur terkait dengan kesehatan yang memang tidak memungkinkan. Kalau Allah menghalalkan kita untuk makan makanan sayur-sayuran misalnya, maka tidak boleh kita mengharamkan sayur itu buat kita. Allah telah menciptakan segala yang ada di langit dan bumi ini untuk manusia, untuk kita konsumsi. Maka kalau tidak ada keterangan tentang larangannya, maka sesungguhnya kita tidak boleh mengatakan itu adalah haram buat kita. Ayat ini merupakan teguran yang Allah sampaikan kepada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, jika saya makan daging, saya khawatir nafsu itu akan menguasai. Nafsu syahwat. Maka saya haramkan daging bagiku. Ada yang menyampaikan bahwasanya ini adalah teguran kepada sejumlah sahabat, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Salim dan Salman Al-Farisi, yang semuanya berkumpul di rumah Utsman bin Maz'un. Mereka lantas membuat kesepakatan untuk berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam, serta tidak tidur di atas kasur.
tidak memakan daging, dan juga tidak memakan lemak. Tidak mendekati perempuan, dan juga wewangian. Memakai baju rahib, menolak dunia, dan senantiasa berzikir. Hal-hal seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala tegur. Kenapa demikian? Karena makan itu adalah rezeki yang Allah berikan. Maka tidak diperbolehkan kita puasa sepanjang masa. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya Senin Kamis, atau puasa Daud misalnya, atau puasa Ramadan yang sudah jelas ketentuannya, kewajibannya, maka hal itu tentu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kasur, kenikmatan kasur bagi kita untuk tidur di atasnya. Kemudian tidak boleh bagi kita untuk mengharamkan kasur itu bagi kita. Tidur di atas lantai misalnya, bukannya malah menyehatkan, malah justru membuat kita terkena banyak penyakit ya dengan tidur di atas lantai. Tidak memakan daging, tidak memakan lemak. Ini adalah sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Mendekati perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu ada syahwat kepada perempuan, kepada lawan jenis, wewangian. Dan itu tidak boleh kita haramkan, mengharamkan atas diri kita untuk mendekati perempuan misalnya, tidak menikah, tidak boleh. Menolak dunia, dunia itu Allah berikan buat kita. Maka tidak boleh bagi kita, haram bagi kita untuk menolak dunia. Kita nikmati, yang penting adalah dunia tidak melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dunia tersebut. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal, ya. Yang pertama adalah tuntunan kepada kita untuk mempelajari apa yang Allah halalkan dan juga mengetahui apa yang Allah haramkan. Kebodohan akan halal dan kebodohan akan mana yang haram akan menyebabkan kita mudah tergelincir pada kesalahan tersebut. Umar bin Khattab radhiallahu an pernah mengingatkan pentingnya ilmu halal dan haram, termasuk bagi mereka yang mencari penghidupan di pasar. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiallahu an mendapati seorang pedagang menegur seorang pedagang susu yang menjual harga di atas rata-rata. Kemudian ditegur karena sudah menjual susu dengan harga yang di atas normal. Biasanya harganya itu contohlah 10.000. Ini kok tiba-tiba naik jadi 20.000. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah pada waktu itu, dan si pedagang pun menjawab, bukankah ini hukum permintaan dan pasar wahai khalifah? Kalau saya menetapkan harga tinggi, orang bisa pergi cari tempat lain. Orang bisa sesuka hati. Ini adalah pasar. Mereka bisa mencari ke pedagang yang lain. Ternyata usut punya usut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melakukan penyelidikan kepada orang tersebut, dan beliau menyampaikan bahwasanya saya tahu bahwasanya engkaulah yang menguasai distribusi susu yang ada di kota ini. Maka kalau kamu menetapkan harga tinggi, tidak ada yang akan lebih rendah dari kamu. Sehingga orang akan tetap beli sama kamu. Nah, ini adalah bentuk bagaimana orang tersebut menaikkan harga kebutuhan pokok di atas harga yang normal, mengeksploitasi kebutuhan orang. Dan ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi beliau mengaku, mohon maaf wahai khalifah, kalau saya tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka Umar bin Khattab menyampaikan, tidak boleh ada yang masuk dalam pasar kami kecuali dia paham tentang agama. Kalau tidak, dia akan memakan riba.
dia akan terjerumus ke dalam berbagai maksiat lainnya kepada sesuatu yang haram. Maka pelaku bisnis, pengusaha, ini kalian sebagai calon pengusaha insya Allah, para ekonom insya Allah, ini harus tahu tentang ilmu agama berkaitan dengan halal dan haram supaya kita tidak terjebak ke dalam ke dalam perkara yang haram. Dan yang kedua, sikap kita terhadap hukum Allah itu tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh terlalu longgar. Berlebihan dalam artian kita mengharamkan sesuatu yang sudah jelas Allah halalkan. Sebaliknya, terlalu longgar yakni menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Mudah-mudahan difahami. Jadi Allah sudah mengatakan halal, nggak usah lebay untuk mengatakan ini haram. Atau ketika Allah sudah mengatakan ini haram, jangan terlalu anggap sepele dengan mengatakan, nggak apa-apa, halal. Padahal sudah jelas hukumnya adalah haram. Maka kita harus tegas mengikuti ketentuan halal dan haram dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian halal dan haram. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan halal dan apa yang dimaksud dengan haram? Halal itu perkara yang mubah atau diperbolehkan. Tidak ada larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat yaitu Allah untuk mengerjakannya. Adapun haram itu adalah perkara yang secara tegas oleh Allah itu untuk tidak boleh dikerjakan. Jadi barang siapa yang mengerjakan yang haram, maka Allah akan berikan sanksi baginya, dan barang siapa ya yang menghindari perkara yang haram, Allah kasih pahala buatnya. Dan perkara sanksi dari Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Nah, ini sudah jelas antara halal dan haram. Hal la yahillu halalan, kemudian haruma yahrumu haram. Dalam ketentuan hukum ya, hukum yang Allah tetapkan buat manusia, itu ada pada dasarnya halal dan haram. Kemudian halal ini terbagi lagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dia adalah bersifat wajib. Dia harus ditunaikan. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia berdosa. Itu adalah suatu hal yang wajib. Kemudian mandub. Mandub ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah misalnya. Wajib sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Kalau mandub seperti sholat sunnah qobliyah atau sholat tahajud, witir, itu semua adalah bersifat mandub. Ada juga yang bersifat mubah. Mubah itu boleh. Tidak ada dosa, tidak ada pahala dalam mengerjakan sesuatu. Kita misalnya duduk di atas kasur, kemudian kita bersantai sebentar, rehat sejenak, itu adalah suatu hal yang bersifat mubah. Makruh. Makruh contohnya adalah perceraian. Perceraian itu sesuatu yang halal, tapi Allah makruhkan. Allah benci terhadap hal tersebut. Makruh itu sebaiknya dihindari. Ketika menghindari yang makruh tadi, kita mendapatkan pahala. Nah, adapun kalau kita kerjakan mendapat dosa, itu adalah haram. Jadi pada dasarnya hukum itu, hukum wad'i ya, itu sebenarnya ada 5, wajib, makruh, mubah, mandub, dan haram. Nah,
Kalau kita coba simpelkan, emang halal dan haram. Halal ada wajib, makruh, mubah, dan mandub. Berkaitan dengan haram. Haram itu ada haram li dzatih dan ada haram li ghairih. Haram li dzatih itu haram memang karena zatnya. Jadi zatnya memang haram. Contohnya daging babi, itu jelas. Emang zatnya yang haram. Kemudian haram li ghairi. Haram li ghairi itu haram bukan karena zatnya, tapi dikarenakan oleh perkara yang lain. Contohnya, haram li ghairi contohnya adalah sesuatu yang mengarahkan kepada yang haram. Wasilah ke yang haram. Allah Subhanahu wa taala melarang praktek zina. Hukumnya jelas. Bahwasanya mereka yang berbuat zina itu akan disanksi dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena zina itu adalah haram, maka perkara yang mengarah kepada zina, misalnya khalwat berdua-duaan dengan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan, bermesra-mesraan, itu adalah sesuatu yang mengarah kepada praktek zina, maka itu hukumnya haram. Kemudian haram juga bisa karena faktor waktu. Sholat hukumnya tadi bisa sunnah ya, bisa sunnah, ada yang wajib juga. Tapi ada juga sholat yang diharamkan, yaitu sholat pada waktu-waktu tertentu. Misalnya sholat habis asar. Habis asar tidak ada sholat sunnah. Mungkin di sini ada, kalau terkait dengan misalnya sholat tahiyatul masjid atau lain-lain, itu lain hal ya. Tapi ini adalah sholat mutlak ya. Tidak boleh ada sholat setelah asar atau mungkin setelah subuh sampai menjelang, sampai terbitnya matahari. Bisa juga haram itu karena tempatnya. Karena tempatnya, maka itu menjadi haram. Sholat di tempat, misalnya di tempat kotoran, maka itu menjadi haram. Kemudian haram juga bisa karena cara pengolahannya. Cara pengolahannya yaitu bagaimana ada campuran dengan bahan-bahan lain, misal roti mungkin pada dasarnya adalah halal, tapi kalau ada salah satu campurannya itu merupakan zat kimia dari babi misalnya, maka itu bisa menjadi haram. Kemudian haram juga mungkin karena cara memperolehnya, yaitu misalnya dari cara mencuri. Sesuatu itu halal, tapi karena mendapatkannya dari mencuri, dari hasil korupsi, maka itu menjadi haram. Jadi ini adalah penjelasan tentang haram. Jadi ada haram li dzatih karena zatnya, ada haram li ghairih. Haram li ghairih karena wasilah ke yang haram, atau karena waktunya, atau mungkin karena tempatnya, atau mungkin karena cara pengolahannya, atau mungkin cara memperolehnya. Mudah-mudahan difahami. Prinsip dasar tentang halal dan haram kita akan coba awali dengan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini adalah prinsip dasar tentang halal dan haram, bahwasanya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya itu adalah perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak mengetahuinya manusia, kebanyakan manusia. Jadi ini halal, ini haram. Di antara keduanya ada yang nggak jelas, samar-samar. Nah, bagaimana kita memperlakukan yang samar-samar atau yang syubhat tadi?
Kalau halal sudah jelas kita boleh melakukan, kalau haram harus ditinggalkan. Bagaimana dengan syubhat? Faman ittaqa syubhat istabra'a lidini wa irdi. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bersifat syubhat, istabra alidini wa irdih, maka ia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus ya ke dalam syubhat, maka sesungguhnya dia sangat mudah masuk ke dalam perkara yang haram. Waqa'a fil haram, seakan-akan dia itu memang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karwa'i yar'a haulal hima. Hal ini seperti sebagaimana pengembala ia menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Dibatasin misalnya, kalau dia bermain di sekitar itu di pinggir-pinggir, sangat mungkin dia akan melanggar batas tersebut. Atau bahkan kalau di tepi jurang misalnya, akan sangat mungkin untuk dia masuk ke dalam jurang. Yusiku ayar ta'fihi ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharapkan. Jadi Allah kasih hal-hal yang haram, ya, itu di sekitar kita, dan syubhat itu berada di pinggir-pinggirnya ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka sangat mudah tergelincir ke dalam perkara yang haram. Ada 9 prinsip halal dan haram yang saya coba akan jelaskan lebih detail ya berkaitan dengan hal ini. Yaitu yang pertama adalah hukum asal sesuatu adalah boleh. Dan yang kedua adalah penentuan halal dan haram adalah hak prerogatif Allah semata. Pelarangan atas sesuatu mengindikasikan adanya kekejian dan mara bahaya. Kemudian tidaklah sesuatu itu diharamkan, melainkan ada penggantinya yang lebih baik. Sesuatu yang mengantarkan ke perkara haram, maka ia juga haram. Trik atas haram juga haram. Niat baik tidak menjadikan seseorang untuk berbuat haram. Menghindari perkara syubhat, keadaan darurat memperbolehkan yang haram. Ini 9 prinsip dasar, insya Allah akan saya terangkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan kejelasan, bisa menambah wawasan dan ilmu buat rekan-rekan, buat para mahasiswa sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.